Halo guys, aku Bilkis dan balik lagi di channel kita Ngobrak Abri Ngobrol bareng pramuka asik. Rifik. Jadi di episode ke-13 ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada yang tahu nggak mereka siapa? Gak tahu. Mereka adalah Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2023-2024. Yuk langsung aja kita kenalan sama mereka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sivana Rizky Fitriani, biasa dipanggil Sisi, dari kelas 8C. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2023-2024. Halo semuanya, saya Putri Safira Anindya Setiawan, biasa dipanggil Vila atau Safira. Saya berasal dari kelas 8F dan saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2023-2024. Halo Sisi Vira. Halo Bilkis. Halo. Nah, apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Bilkis gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Nah, apa sih kesibukan kalian akhir-akhir ini? Kesibukan kami akhir-akhir ini menyiapkan kelas meet. Nah, kan sudah terpilih sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2023-2024. Gimana sih perasaan kalian setelah terpilih? Perasaan kami campur aduk tentunya, senang, kaget juga. Kita juga gak ekspektasi bakal kepilih jadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Jadi alhamdulillah kita bisa terpilih. Nah, apa sih motivasi kalian untuk mencalonkan diri sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS? Kami sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS memiliki motivasi yang sama, yaitu menciptakan sekolah yang ramah anak. Nah, menurut kalian apa sih sekolah yang ramah anak itu? Menurut kami, sekolah ramah anak adalah sekolah yang bisa menyalurkan aspirasi dan pendapat murid-muridnya, dan sekolah bisa bertindak sesuai kemauan murid, namun juga sekolah bisa menyikapi perilaku seperti bullying, kekerasan dengan bijak dan tanggung jawab tentunya. Nah, kan kalian ini terpilihnya secara telak ya, banyak banget yang milih kalian. Nah, apa sih persiapan yang kalian lakukan ketika mencalonkan diri sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS? Di hari-hari sebelumnya kami menyiapkan untuk kampanye, untuk membuat kalimat-kalimat dalam visi-misi kami, lalu rancangan program kerja, latihan untuk yang lain-lainnya seperti cara berbicara yang benar. Nah, kan dari persiapan itu pasti bukan persiapan yang mudah ya. Nah, pastinya gimana tindakan dan perasaan kalian ketika ternyata kan tidak terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS? Jika kami tidak terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS, kami akan merasa ikhlas dan lapang dada tentunya, dan kami juga akan melakukan yang terbaik untuk kedepannya. Suasana apa sih yang bakal kalian ciptakan pada OSIS tahun ini? Apakah ada perbedaan antara OSIS tahun ini dengan OSIS tahun kemarin? Kami akan lebih mengembangkan rasa kekeluargaan di dalam organisasi serta melakukan menciptakan suasana yang lebih baik dalam saling organisasi. Program-program apa sih yang udah kalian rancang untuk OSIS periode 2023-2024? Program kerja yang kami rancang untuk OSIS tahun ini adalah mengenakan baju batik setiap tanggal 8 sebulan sekali. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Lalu yang kedua adalah kami akan mengadakan event exhibition atau peringatan hari ulang tahun SMP Negeri 3 Batang. Lalu yang ketiga, kita akan melaksanakan lomba daur ulang dari sampah agar siswa-siswi SMP Negeri 3 Batang bisa lebih berkomitmen dalam mengurangi sampah plastik. Yang keempat, kami akan membuka Google Form khusus untuk siswa-siswa SMP Negeri 3 Batang yang mengalami pembulian, pelecehan seksual, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, mengadakan buka bersama angkatan 46, 45, dan angkatan 43. Dan yang terakhir yaitu adalah melaksanakan buka bersama angkatan 46, 45, dan angkatan 44. Nah kan bilang program kerja kalian itu salah satunya adalah membuat Google Form untuk pelaporan orang yang terkena pembulian dan seksual. Apakah kalian bisa menjamin privasi dan keamanan orang yang telah melaporkan tersebut? Kami bisa menjamin privasi dari korban, yaitu dengan cara
eh, melakukan pembinaan terhadap anggota OSIS yang lainnya agar tidak menyebarkan siapa sih korbannya dan siapa juga pelakunya, dan pelakunya akan ditindaklanjuti oleh guru. Nah, kan dari semua tersebut, gimana sih caranya kalian supaya OSIS dapat melewati masalah dan rintangan yang ada dalam periode ini? Kami jika misalkan ada yang salah atau ada hal-hal yang membuat sedikit menceng, kami akan sering-sering melakukan evaluasi. Ya. Dan kami akan sering membuka seperti untuk banyak berpendapat, lalu pesan-pesan lainnya untuk tidak dipendam sendiri, karena kami satu organisasi, jadi harus. Oke. Nah misalnya nih ada suatu organisasi atau ekstrakurikuler yang menangani permusuhan atau perselisihan. Gimana sih caranya? Gimana sih tanggapan kalian dan cara apa yang kalian lakuin supaya perselisihan itu selesai gitu? Hal yang akan kita lakukan adalah mengundang ketua dari ekstrakurikuler tersebut atau mengundang seluruh anggota ekstrakurikuler untuk menanyakan apa sih yang sedang dialami dan apa juga yang menjadi masalah dalam masalah tersebut, lalu kita akan rapat bersama. Nah, kan kata kalian kan akan mensosialisasi teman-teman organisasi OSIS agar tidak menyebarkan masalah dan menyebarkan minus si korban. Nah, tetapi jika ada kemungkinan terburuk dan ternyata kasus dan informasi tentang identitas si korban itu tersebar, lalu si korban itu terpojokan, apa yang bakal kalian lakukan untuk melindungi korban tersebut? Tentunya yang pertama kita akan meminta maaf kepada si korban, lalu yang kedua kita akan mengundang pelaku yang menyebarkan informasi tersebut dan akan diberikan sanksi berupa peringatan maupun dia akan dinonaktifkan dari OSIS. Nah, tadi kan udah makan syarat hijab dan kan sudah mengucapkan janji dan sumpah OSIS. Nah, gimana dan apa yang kalian lakukan ketika ada anggota kalian yang melanggar janji dan sumpah OSIS tersebut? Misalnya ada yang pacaran atau melakukan hubungan diam-diam. Jadi yang akan kami lakukan adalah mengundang dua pelaku tersebut atau salah satu pelaku ke dalam ruang OSIS, lalu kita akan menanyakan mengapa kalian melakukan begitu, dan kita akan menimbangkan seberapa berat perilaku yang diperbuat, dan kita juga akan menimbang sanksi yang akan dikasih kepada si pelaku. Apa sih tips itu dari kalian supaya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Mungkin ini sebagai motivasi dan pelajaran buat teman-teman di luar sana yang pengen jadi ketua dan wakil ketua OSIS. Menurut kami, trik jitu agar bisa terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS adalah menyusun visi misi dan program kerja yang sekiranya bisa kalian realisasikan, dan kita juga berbicara dengan apa adanya dan tidak dibuat-buat. Nah, kan sudah menciptakan program-program kerja yang sudah kalian paparkan tadi. Nah, pastinya itu kan untuk kebaikan dan untuk sekolah ke depannya. Gimana sih tindakan kalian ketika ternyata program-program kerja tersebut banyak tidak dapat terrealisasikan? Dari kami sendiri, kami akan berusaha maksimalnya untuk mewujudkan seluruh program kerja kami. Nah, apa nih pesan-pesan kalian buat teman-teman untuk mengikuti dan menikmati kelas meet yang diadakan oleh kalian pada minggu ini? Untuk bisa menikmati kelas meet yang kita adakan, kalian bisa se-enjoy mungkin yang kalian bisa, dan kalian juga bisa berkompetisi di dalam lomba kelas meet dengan adil dan jujur sehingga tidak tertimbul pertikaian. Nah, yuk ya ikuti acara-acara di kelas meet kali ini. Makasih buat Zizi dan Vira udah mau ngisi podcast kita di episode ke-13 ini. Ya, makasih juga Pramuka udah ngundang kita. Iya, sama-sama. Nah, makasih juga buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Oke. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.